I detest colonialism, and I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas secuil kisah revolusi Prancis yang mungkin dulu di buku sejarah yang pernah kita pelajari tidak memuat ya kisah ini ya. Jadi kalau mungkin ada yang bertanya mengapa sih revolusi Prancis ini itu alasannya apa untuk dibahas ya. Karena bagi pandangan saya pribadi memang revolusi Prancis itu salah satu revolusi yang mendasari revolusi berikutnya di dunia ini sampai saat ini mungkin pengaruhnya. Jadi dulu dikisahkan, kalau saya tidak salah baca atau salah dengar ya, mungkin nanti teman-teman bisa mengoreksi, bahwa asal revolusi Prancis itu dimulai dari ya rakyat tidak suka dengan kesewenang-wenangan Raja Louis waktu itu ya, mulai dari Louis IV ya, kemudian sampai terakhir itu Louis XIV sampai terakhir Louis XVI. Ya karena dianggapnya itu isunya tidak bisa memimpin kerajaan dengan baik ya, isunya itu mungkin boros gitu, utang negara numpuk jadi banyak, kemudian si sang ratu sendiri Maria Antoinette itu dianggap sampai juga ada julukannya ratu apa gitu saya lupa ya. Intinya dia adalah justru menambah sumber keborosan dari si Raja Louis ini, Louis XVI waktu itu ya. Jadi karena permintaannya itu mungkin dianggapnya banyak permintaan yang sekiranya itu membuat Raja Louis XVI itu harus selalu memenuhinya, sehingga itu menghabiskan anggaran negara untuk memenuhi keinginan permaisurinya tersebut begitu. Nah, itu menurut versi buku sejarah yang pernah saya baca ketika waktu SMP ya, maupun SMA kalau nggak salah, nanti teman-teman koreksi. Jadi kisahnya seperti itu ya. Jadi akhirnya rakyat itu marah, benar-benar marah, dan akhirnya mereka memulai revolusi Prancis ya dengan menyerbu penjara Bastille ya. Itu rusuh ya, Bastille diserbu, kemudian para narapidana keluar, akhirnya timbullah kekacauan di mana-mana. Istilahnya ya rusuh, seperti itulah istilahnya, rusuh. Nah, itu dipermulai seperti itu. Ya, jadi alasannya itu yang pertama memang dahulu itu setahu saya tidak ada yang di dalam buku sejarah ya. Kemudian tadi itu tahu-tahu alasannya karena raja itu dianggapnya tidak bisa memimpin kerajaan dengan baik ya. Kemudian dianggapnya boros ya, karena memenuhi permintaan dari permaisurinya itu. Jadi itu kan hanya satu versi ya. Kemudian tahu-tahu masa menyerang penjara Bastille yang menjadi awal mula revolusi Prancis ini, seperti itu. Dan dahulu mungkin tidak pernah diceritakan oleh guru-guru kita ya. Gambar di sini juga hanya ilustrasi saja, dalam artian bukan gambar sebenarnya, karena kan dulu mungkin belum ada kamera untuk mengabadikan ya, tapi ada lukisan-lukisan tertentu yang mungkin bisa menggambarkan keadaan saat itu. Nah, konten ini hanya bagian dari referensi, sama dengan buku-buku sejarah yang pernah kita pelajari selama ini. Jadi ini hanya bagian dari referensi saja. Jadi kebenarannya pun kembali ke dalam sanubari masing-masing. Bagaimana menilainya, bagaimana mencari mata rantainya, ya, itu kembali ke masing-masing. Namun ada kalanya bisa dihubungkan dengan referensi-referensi yang lain sehingga dapat memunculkan sebuah tesis. Bisa saja seperti itu. Nah, yang namanya tesis itu kan bisa memunculkan juga antitesis ya. Nggak melulu tesis itu selalu yang benar. Makanya itu kan kita harus banyak diskusi ya dalam mempelajari ini ya, karena salah satu tujuan
mempelajari sejarah itu karena dianggapnya itu berulang ya, bisa berulang. Makanya kita supaya tidak terkejut, tidak kaget ya menghadapi apa yang mungkin saat ini terjadi. Karena kemungkinan besar sesuatu yang sekarang terjadi itu dulunya pernah ada gitu. Jadi alasan-alasan mengapa kita perlu belajar sejarah sudah saya ungkap di video sebelumnya. Seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, mohon maaf apabila ada salah kata, salah mengutip dan sebagainya, karena saya juga manusia biasa. Di sini saya hanya akan menceritakan apa yang selama ini saya dapat singkat saja referensi tentang Revolusi Prancis. Terima kasih sebelumnya. Oke. Jadi Prancis itu salah satu negara yang menarik ya. Kalau kita lihat di sebuah peta dunia, itu Prancis itu sama Indonesia tetap lebih besar Indonesia. Paling-paling ya 10 Kalimantan mungkin luasnya. Enggak sebesar Indonesia. Namun uniknya, dia itu salah satu negara yang mempunyai hak veto di PBB selain Amerika Serikat, Uni Soviet yang sekarang diwakili Rusia karena Uni Soviet sudah runtuh. Kemudian Cina, ya, Inggris ya. Ada 5 sebenarnya, Amerika, Prancis, Inggris, Cina, Rusia ya. Ada 5 seperti itu. Nah, dulu dikisahkan revolusi itu terjadi ya alami saja lah. Kalau orang tidak suka ya mesti akan memberontak seperti itu. Itu yang alami seperti pada umumnya pemberontakan di dunia. Itu kan karena tidak suka dengan pemimpinnya, ya, tidak suka dengan pemimpinnya, kemudian terjadi pemberontakan itu untuk kemudian menggulingkan pemimpinnya itu. Nah, pertanyaan besarnya di sini gitu loh. Kalau sudah pemimpin ini terguling, apakah dengan tiba-tiba akan ada pemimpin baru lagi yang sesuai dengan apa yang diinginkan dengan rakyat? Nah, pertanyaannya itu yang sekarang bisa tidak. Nah, saat itu, ya, jadi ada preferensi lain ya, bahwa ada berpendapat bahwa revolusi Prancis ini tidak terjadi secara alami begitu saja, tapi sudah ada skenario gitu. Skenario yang dilakukan oleh golongan tertentu yang memang dari awal berniat untuk meruntuhkan hegemoni kerajaan Prancis ini. Nah, jadi memang dari awal itu kan Prancis itu memang bentuknya kan kerajaan seperti itu ya. Bentuknya kerajaan, kemudian turun-temurun sampai akhirnya runtuh berbentuk republik ya sekarang ini ya. Sebelumnya memang ada kaisar juga yaitu Napoleon Bonaparte itu. Tapi kan sekarang memang bentuknya republik karena dianggapnya ya karena golongan ini punya kepentingan terhadap Prancis ya, dalam arti ingin menguasai Prancis, tapi karena mungkin raja waktu itu sulit ditaklukkan, jadi ya gimana caranya membuat skenario supaya raja itu takluk kemudian terguling, akhirnya diangkatlah pemimpinnya yang tunduk terhadap kelompok tertentu tersebut atau golongan itu. Jadi seperti itu ceritanya. Skenarionya seperti itu. Ya. Jadi kalau hubungannya apa dengan sekarang kok bisa mengatakan apa yang menarik dari revolusi Prancis? Ya, pada kenyataannya Prancis itu sekarang kan punya hak veto di PBB. Yang itu fakta bahwa Prancis ini bukan negara dulunya, bukan negara yang mungkin sampai sekarang ya, berarti dia punya pengaruh itu di dunia ini. Ya, terbukti dia salah satu negara yang memiliki veto selain Inggris di Eropa walaupun Rusia. Jadi berarti dia punya pengaruh gitu. Nah, jadi dulu di Eropa Prancis termasuk sebuah negara yang sangat kuat seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kelompok itu ya mengadakan konferensi di Wilhelmshaven, ya, suatu kota di Jerman ya, di Jerman. Kurang tahu Jerman sebelah mana ya. Ini ada ilustrasinya ya, konferensi ya. Ini dulu bangunan yang digunakan, konon kabarnya digunakan untuk konferensi itu ya. Jadi kelompok tersebut membuat konferensi di Wilhelmshaven ya, untuk mengatur sebuah skenario rancangan
revolusi Prancis. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi tadi kita review sebentar bahwa kelompok ini ingin mereka menaikkan seorang pemimpin dari Prancis yang tunduk dengan kepentingan mereka. Intinya seperti itu. Ya, karena kalau raja itu kan dipilihnya secara turun-temurun kan. Raja itu kan turun-temurun itu maksudnya yang menggantikan Louis 16 ya Louis 17, Louis 17 ya Louis 18, begitu seterusnya itu. Ya. Tapi seperti itu tadi ya, seperti kita bicara di awal video yang sebelumnya itu kan ya itulah namanya kerajaan itu ya ada lahir, kemudian jaya, kemudian runtuh, itu sudah mungkin ya berulang seperti itu. Ya, ada kalau tidur, kalau bedu, kalau subuh balik lagi ke kalau tidur, kalau bedu seperti itu. Nah ini alurnya saja gitu loh, ini penyebabnya saja. Jadi, nah kalau raja itu ya yang memimpin ya turun temurun, penggantinya itu aja gitu, dari keturunannya lainnya seperti itu. Nah ini akan sulit diatur ya dengan kelompok yang menginginkan keruntuhan Prancis ini, akan sulit diatur kelompok yang ingin menguasai Prancis gitu, karena raja itu kan punya absolut ya, kekuatannya absolut. Waktu dulu raja dulu itu kan absolut ya, bahkan ada alasan kenapa apa namanya ini revolusi Prancis ini terjadi karena absolutisme itu tadi. Itu salah satu isu saja. Jadi di lain referensi ya istilahnya bahwa Marie Antoinette yang tadinya dikatakan sebagai ratu yang boros, ratu yang bagaimana gitu ya, jelek-jelek aja lah. Makanya kan sejarah ditulis oleh pemenang, makanya ini dijelek-jelekkan, bisa saja kan seperti itu. Ya, tapi kan manusia itu kan punya sisi baik dan punya sisi jelek ya. Kalau kita mungkin tulis buku sejarah itu ya menganggap si Maria Antoinette, si permaisurinya si Louis 16 ini itu banyak jeleknya seperti itu. Nah, sekarang kita bisa nyari referensi mungkin kebaikan-kebaikan dilakukan oleh permaisuri. Nah, konon kabarnya setelah melakukan konferensi ini, akhirnya mereka sepakat bahwa revolusi Prancis harus dijalankan, harus diskenario, ya, dengan cara, ya intinya bagaimana caranya mereka juga punya agen-agen tertentu untuk kemudian mengadu domba di kalangan masyarakat Prancis gitu, menyebabkan isu yang tentunya isu itu mengarah kepada kejelekan dari pemimpinnya waktu itu yaitu Louis 16 seperti itu. Ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, kemudian namanya dulu itu protokol atau surat apa istilahnya ya, hasil dari rapat notulensi atau kesepakatan itu kemudian dibawa, disuruhlah seorang kurir yang akhirnya disuruh ya ke daerah Prancis ya, Paris ya, untuk memberikan skenario ini kepada agen yang ada di Prancis. Jadi golongan tadi itu atau kelompok tadi itu memiliki agen yang ada di sana ya, istilahnya semacam apa ya, mata-mata atau ya agen gitu aja ya, atau intel yang itu bisa nanti setelah skenario ini dibacakan mereka akan melaksanakan yang disebut dengan skenario. Tapi ternyata dalam kisahnya itu unik ya, ini mungkin ya bisa dicari referensinya di internet banyak ya. Dia ketika mengantar itu ya, ke daerah Bavaria, provinsi Bavaria masih di daerah Jerman, itu tersambat petir, ya, kurirnya ini mati. Ya dokumen tadi itu atau protokol tadi itu yang jatuh itu ditemukan oleh polisi di daerah Bavaria. Kemudian karena tidak paham bahasanya apa ya, atau pakainya mungkin bahasa Latin, bahasa intinya bahasanya dipahami oleh daerah itu, akhirnya mungkin pakai sandi juga ya, pakai bahasa kode tertentu. Kemudian diserahkanlah ke Raja Bavaria waktu itu. Raja Bavaria akhirnya menyerahkan kepada orang yang paham tentang sandi atau kode, telik sandi kalau bahasa kerennya, diterjemahkan yang idenya ini itu berbahaya, ini skenario berbahaya. Jadi nggak bisa skenario berbahaya dalam artian ini itu rencana yang apa ya, luar biasa, tapi ya waktu itu orang itu mungkin mengatakan tidak mungkin ini ada, tapi Raja Bavaria ini menyadari gitu loh. Akhirnya setelah itu
Raja Bavaria itu memberikan peringatan terhadap raja-raja di sekitar Eropa, ya, bahwa ada sebuah kelompok atau golongan yang menginginkan ya waktu itu menguasai Prancis atau ranah Eropa seluruhnya waktu itu. Ya dengan dimulai dari revolusi Prancis seperti itu. Jadi menginginkan seperti itu. Nah, akhirnya si Raja Bavaria ini mencari golongan tersebut atau organisasi itu untuk kemudian diberangus gitu ya. Yang atau berangus bagaimana, tapi pada kenyataannya ya ini jarak dari Wilhelmsbad ya di Jerman ya ke Prancis ya, Paris atau Prancis lah, ini sekitar sini pokoknya Prancis. Dia lewat di provinsi Bavaria, kemudian tersambar petir di situ. Gitu. Ya. Jadi ceritanya seperti belum sampai ke Paris, sudah tersambar ke dokumennya ketemu ya. Nah, tapi tidak tahu kenapa mungkin ada yang mengabaikan juga, karena kan itu tadi, jadi waktu itu mungkin banyak orang menganggap remeh gitu, nggak mungkin ini menguasai Eropa itu waktu itu, karena memang masih banyak raja-raja yang berkuasa di situ, jadi dia berpikiran wah ini mah kecil kekuatan seperti ini, mungkin ya apaan sih ini, mungkin istilahnya wah ini dongeng atau apa, jadi, tapi ya, ternyata revolusi Prancis itu terjadi gitu loh akhirnya. Ya. Revolusi Prancis terjadi yaitu dengan pemimpinnya namanya Robespierre ya. Ya, Robespierre ini salah satu yang dianggap sebagai pemimpin revolusi Prancis gitu ya, ketika terjadi pertama kali revolusi Prancis itu ya. Dan setelah revolusi Prancis itu berjalan ya, dia itu sampai dulu di buku sejarah itu menyebut Robespierre ini sebagai pemerintahan teror gitu. Jadi kalau mendengar kata teror saja kan kita ya apa istilahnya kayak nggak tenang gitu ya hidup di Prancis waktu itu. Ya tapi itulah mungkin kita nggak tahu bagaimana. Tapi kalau kita baca buku karangan Cyril Walcott, kemudian Renault ya cerita apa lifestyle kehidupannya Napoleon, kehidupannya, ada buku-buku sejarah yang khusus menuliskan biografi dari tokoh-tokoh tertentu, misalkan kehidupannya Napoleon, kehidupannya Robespierre yang bisa juga kita jadikan referensi. Jadi di sini saya hanya akan mengungkap istilahnya hal lain yang mungkin dulu sempat terlupa atau tidak tercetak dalam buku sejarah yang menjadi salah satu faktor dari revolusi Prancis itu sendiri dari sisi yang lain ya. Jadi yang terserah nanti kembali kepada teman-teman bagaimana menilainya seperti itu. Robespierre ini salah satu pemimpin revolusi Prancis ya, di mana waktu itu ya dia yang berwenang untuk istilahnya menghukumi ya, orang-orang yang menjadi lawan politiknya atau tidak sepakat dengan apa namanya revolusi yang dia lakukan. Nah, kemunculan Robespierre ini kan juga banyak misteri yang menyelimuti. Siapakah Robespierre itu? Kemudian masih banyak pertanyaan. Masih bertanya Robespierre itu siapa? Kemudian dia itu apakah dia berdiri sendiri atau dia punya kepentingan tertentu atau dia mungkin soalnya kalau hanya kepentingan satu orang, kemudian mereka ingin menguasai sebuah negara dengan kepentingan sendiri, kayaknya itu hal yang kurang pas gitu. Kalau itu kepentingan kelompok mungkin lebih tepat, tapi kalau sendiri ya kayaknya kurang pas gitu. Ya. Jadi negara Prancis yang begitu besar dengan dulu kerajaan yang sangat disegani, dia punya niat seperti itu. Ini gambaran dari revolusi Prancis ketika pertama kali menyebut Kastil ya, penjara Bastil ya ini ya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi rakyat itu mulai menyerbu ya, bentrok antara rakyat dengan utara ya, seperti itu, banyak kebakaran di mana-mana. Dan ini ilustrasi dari gambar Louis ke-6 dan Ratu Maria Antoine. Ya. Nah, ini seperti ini yang pada akhirnya beliau berdua ini jatuh ke tiang pancung kampak guillotine ya, karena ya dianggap yaitu tadi tidak disukai rakyat, isunya seperti itu ya. Ya intinya apapun yang terjadi intinya mereka akhirnya dihukum mati pakai kampak guillotine. Dan ini penggambaran jadi tidak cuma
Ratu Maria Antoinette dan Raja Louis ke-6, tapi Louis ke-16 ya maaf. Tapi orang-orang yang berbeda pandangan politik dengan Robespierre yang melawan intinya ya dia akan pancung. Makanya diceritakan ya dalam beberapa buku sejarah ya hampir tiap hari itu ada orang dijagal ya, dipancung pakai kapak geletin. Nah, seperti ini. Ini ilustrasi dari Louis yang ketika mau dihukum dipancung melalui kapak geletin ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kemudian, nah kalau kapak geletin itu buatan dari Dr. Bulletin ya, ini bentuknya seperti ini. Nanti kepala orang yang ditaruh di sini, badannya di sana ya tergantung. Pokoknya kepalanya itu ditonjolkan di sini. Ya, kemudian setelah itu kapak itu akan dijatuhkan oleh alat tuju. Jadi katanya sih tujuannya Dr. Bulletin itu supaya orang itu nggak terlalu lama menderita, gitu, langsung putus gitu aja kepalanya dari tubuh. Ya, jadi waktu pemerintahan teror itu banyak referensi yang menyebutkan tiap hari orang itu dijaga. Tapi ternyata endingnya juga ya seperti inilah ya. Jadi Robespierre sendiri melalui kalimatnya ya, dan ini ditulis oleh Renault yang di bukunya The Life of Robespierre, dia mengatakan, aku tidak berani menyebut nama mereka di tempat ini dan di saat ini. Aku juga tidak bisa membuka tirai yang menutupi kelompok ini sejak awal peristiwa revolusi. Akan tetapi aku bisa meyakinkan Anda sekalian, dan aku percaya sepenuhnya bahwa di antara penggerak revolusi ini terdapat kaki tangan yang diperalat dan melakukan kegiatan amoral dan penyuapan besar-besaran. Kedua sarana itu merupakan teknik yang paling efektif untuk memporak-porandakan negeri kita. Jadi Robespierre sendiri, dia baru menyadari bahwa dia sendiri itu juga hanya pion, gitu, diperalat oleh kelompok ini, kelompok golongan tertentu yang menginginkan keruntuhan Prancis, gitu. Tapi mungkin ya sudah terlambat yang ngomong seperti itu. Karena pada endingnya Robespierre sendiri dia juga mati dihukum pancung di tiang gantungan. Ya. Dan ini kata-kata di sini ya, ada yang saya garis bawahi. Ada kata-kata kelompok ini yang menggerakkan saya dan revolusi Prancis ya, melalui penyebaran penjara Bastille, kemudian menghukum pancung Louis ke-16 dan Ratu Maria Antoinette, itu kelompok ini itu yang menggerakkan itu, yang membuat skenario itu. Ya. Jadi kata-kata kelompok ini itu persis apa yang dikatakan oleh Bung Karno waktu video ini. Ada video cuplikan yang awal-awal di video ini ada video Bung Karno sedang berpidato di forum PBB ya. Dan beliau berkata ya hampir sama dengan apa yang disampaikan Robespierre. Kami bertekad bangsa kami dan dunia keseluruhan tidak boleh menjadi permainan oleh satu bagian kecil dunia saja. Nah, satu bagian kecil dunia saja itu kayaknya kata-kata yang hampir sama dengan kelompok ini. Jadi merujuk ke kelompok yang sama atau golongan yang sama. Gitu. Ya. Kalau memang itu adalah kelompok yang sama, berarti ya skenario itu akan selalu berulang dengan kelompok yang sama itu tadi. Nah, sampai di sini mungkin kita bisa melihat apa yang terjadi sekarang ini ya. Bagaimana, apakah kelompok itu ada ataupun tidak, itu kembali ke masing-masing dari kita ya. Karena saya sendiri masih berusaha untuk menelusuri ini ya. Jadi, beberapa referensi itu dikumpulkan, kemudian ya itu kan hanya pandangan pribadi saya, jadi terserah teman-teman yang menilai. Dan saya juga butuh mungkin teman-teman bisa memberikan referensi yang sekiranya ya ada mata rantai yang saling terhubung antara satu dengan yang lain. Nah, kalau kita juga pernah lihat pidatonya John F. Kennedy, Presiden Amerika ke-63 kalau nggak salah, itu juga mengarah ke kelompok ini, gitu. Cuman bahasanya lain. Yang intinya yang mereka itulah yang membuat skenario. Oke teman-teman, mungkin masih jadi misteri, tapi
percayalah suatu saat kebenaran itu akan mewujud, ya, akan lambat laun akan terlihat dengan jelas. Sekali lagi mohon maaf bila ada yang salah kata yang saya sampaikan. Selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.